Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gue Andreas Tobing sebagai host, yang mana di YouTube ini seperti biasa kita akan membahas seputar investment khususnya di crypto market, mulai dari fundamental, technical, semua bakal kita bahas. Oke? So guys, hari ini ada dua topik penting yang gue mau bahas sama kalian, langsung aja cepet aja ya. Yang pertama tentu dari technicals dulu, Bitcoin seperti apa ya. Ini kan seperti kita udah mention ya, bahwa Bitcoin itu jebol resistance line-nya di sini, teman-teman bisa lihat di sini, yang ada di sini ini udah jebol ya. Dan sekarang kalau gue ngelihatnya ya, ini lagi mencoba untuk retesting ya. So ini akan jadi key level untuk Bitcoin. Kali ini gue gambarin pakai warna merah ya. Teman-teman bisa lihat ini akan jadi key level untuk Bitcoin bisa menentukan langkah selanjutnya atau enggak ya. Tentu kita sama-sama ya, kalau teman-teman yang udah masuk market juga masih semua berharap ini bisa ketembus, ini bisa breakout, dan sangat confident dengan volume yang tentunya bisa akan melanjutkan uptrend daripada Bitcoin, dan hopefully Bitcoin nggak akan sentuh di bawah 60.000 lagi ya. Tapi faktanya ya, kalau misalnya kita ngomong pure TA ya, kita nggak pakai perasaan ya, kita pure technical analysis aja ya. Teman-teman bisa lihat strong resistance, ini kan strong resistance line sebelumnya, teman-teman bisa lihat ke tap sampai 3 kali sebelum jebol ya, 1, 2, 3 di sini baru jebol. Itu akan juga, strong support, maksud gue ini support ya, strong support itu biasanya juga akan menjadi strong resistance ya. Jadi biasanya mungkin ini nggak akan sekali tembus gini, kecuali ada super bullish positive news yang bisa memberi confidence lagi ke market, memberi liquidity lagi ke market, dan itu tidak validkan semua TA, semua psikologi yang kita bisa baca dari TA gitu. Tapi kalau cuman pure berdasarkan ini aja, mestinya kita bisa ngelihat Bitcoin akan mengalami correction lagi ya. Gue ganti warna putih lagi, kuning aja, akan mengalami correction lagi di sini ya, atau mungkin consolidating between this area ya, yang mana sekarang kita bisa lihat 60,000 ya, di sini 60.000 itu kayak menjadi psychological level lah ya, gue bilangnya ya. Ini bukan kayak ini satu level yang kalau misalnya jebol, wah ini confidence di market bisa berkurang, bisa menurun, dan bisa jadi orang pada langsung takut ngelepas barang, dan akhirnya Bitcoin bisa jadi retrace back ke area 50 sampai 52. Tapi sebenarnya kalau Bitcoin itu kan drop, menurut gue ya, again ya, kalaupun ya, tentu ini nggak kita harapkan sama sekali, gue cuma pure based on TA aja, gue kasih share faktanya ke kalian. Kalaupun misalnya ternyata sampai sentuh level ini, I think Bitcoin nggak ada masalah gitu, sama sekali nggak ada masalah, totally fine. Tapi yang justru akan berdarah-darah itu adalah altcoin ya. Karena teman-teman bisa lihat kemarin Bitcoin drop 20% aja, altcoin ada yang drop sampai 60-70% gitu, dan itu strong altcoins loh, bukan altcoin main-main ya. Jadi teman-teman ngelihat betapa altcoin itu bereaksi jauh lebih jauh lebih agresif, jauh lebih panas gitu dibanding Bitcoin. So itu yang kita mau lihat sama-sama, apakah akan ada satu katalis yang positif atau negatif ke depannya. Nah, gue mau share satu katalis positif yang menurut gue bisa jadi harapan ya, tentu karena gue ingetin sama teman-teman di sini, gue cuma baca TA, tapi secara general, secara long term, gue itu sangat bullish on Bitcoin, sangat bullish ya. Gue sangat bullish on Bitcoin karena itu ya, mungkin gue punya bullish bias, we'll see ya. Kita lihat aja sama-sama. Tapi teman-teman harus tahu ada satu news yang sangat panas, yang sangat hot sekarang, yaitu apa? Di tanggal 30 April ini adanya kemungkinan Bitcoin akan accept dari Hong Kong itu akan mulai tradingkan Bitcoin dan Ethereum spot ETF-nya untuk yang pertama kali ya. Teman-teman bisa lihat ya, itu dari Hong Kong ya, yang mana kayaknya baru 1-2 minggu lalu lah mereka approval ya. Mereka start dari approval dulu, mereka approval spot ETF-nya untuk Bitcoin dan Ethereum, baru habis itu ini akan pertama kali didagangkan di tanggal 30 April. Mana tuh 30 April? 30 April, gue inget banget tanggalnya 30 April. Kita lihat di sini, di sini aja nih, di Bitcoin Magazine ya, Hong Kong Bitcoin ETF to trade by April 30th ya. Kita lihat sama-sama. Nah, menariknya ya, mungkin gue di sini mencoba cocokologi aja teman-teman ya. Sekali lagi ini cocokologi. Ini adalah tanggal 11 Januari. Ini gue mark dengan blue tick ini, blue line ini adalah tanggal dimana waktu itu Bitcoin spot ETF di US itu officially diperdagangkan ya. Ini tanggalnya nih ya.
tanggal diperdagangkan, tanggal approval, kalau nggak salah tanggal approval ya, sorry. Jadi ketika di sini terjadi accepted gitu ya, malah yang terjadi adalah quick sell off dulu. Di sini teman-teman bisa lihat. Kalau kita mark ya, ini sampai berapa persen, teman-teman lihat sendiri. Nih kita coba ukur. Nih ya, di sini drop sampai dengan berapa persen tuh? 21%. Bayangin. Bitcoin Spot ETF approval di Amerika ya, secara logik technically bakal ada new liquidity masuk ke market gila-gilaan ya, kan dari bayangin ada 11 perusahaan ya akan dagangin Bitcoin ya, teman-teman bisa lihat dagang sekarang gitu ya, udah berjalan sekarang. Tapi yang terjadi market malah sell off. Ya itu menariknya, itulah beauty-nya daripada crypto market. Seringkali apa yang kita pikir news sangat positif tiba-tiba malah berbalik arah ya. Tapi ya, teman-teman bisa lihat, bukan menurut gua lah, berdasarkan fakta di chart aja, ini basically apa ya, kita bisa lihat ini tuh udah kayak ngelikuidasi ya, ini memforce exit orang-orang yang masih punya long gitu, sehingga banyak liquidation terjadi di sini ya. Tapi setelah market refresh kembali ya, yang terjadi selanjutnya adalah wah, naik kencang banget nih, teman-teman bisa lihat ya, upside-nya jauh lebih gila dibandingkan downside-nya sampai dengan 91%, teman-teman lihat ya. So kita lihat ya nanti tanggal 30 April ya, ketika nanti Bitcoin Spot ETF diperdagangkan. Tapi gini, ini kan bukan approval ya, ini udah langsung diperdagangkan nih. It means akan ada new liquidity dari Hong Kong ya. Hong Kong kan proksinya Cina ya. Hong Kong yang mungkin juga banyak juga institutions investor institutions dari luar Hong Kong juga, let's say mungkin China atau mungkin negara sekitar Hong Kong yang juga aktif trade di derivatif marketnya Hong Kong, bukan derivatif, sorry, maksudnya di pasar sahamnya Hong Kong, dan ini akan rilis dan kita lihat sama-sama. Gue sih sangat positif lah, gue sangat meyakini ini akan bring new liquidity ke market dan ini akan nge-pump Bitcoin, bisa jadi nge-pump Bitcoin terus naik sampai dengan minimal 75 sampai 80 ribu terlebih dahulu. Tapi ya, apakah ini akan sekali jalan ke atas? Itu yang menurut gue masih misteri ya. Gue nggak berani bilang ini akan langsung terus ke atas gitu ya. Tentu nggak mungkin lah, terlalu naif kalau kita berpikir seperti itu ya. Jadi gue memberikan kemungkinan aja yang akan terjadi untuk Bitcoin dalam beberapa waktu ke depan. Tentu menurut gue bisa jadi ini akan jadi ada sell off dulu, mengingat sekarang Bitcoin berada di resistance lines-nya. Tapi in general, long term kita sangat bullish ya. Sekali lagi, general long term bullish itu nggak akan berubah. Oke, let me know kalau kalian ada pertanyaan, bisa tulis di comment section. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.